Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syafala, ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam terkait dengan pilkada yang ada di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Saputra Ramadhani. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang tim ses dari penyelenggaraan Pilkada Aceh Besar tahun 2024. Bersama saya Bang Nabil Syahrizan Al-Farisi. Selamat pagi Bang Nabil. Ya, selamat pagi, terima kasih. Mungkin langsung saja Bang Nabil ke pertanyaan pertama kita. Menurut Bang Nabil, seberapa besar pengaruh tim ses dalam sebuah keberhasilan ataupun kemenangan bagi pasangan calon dalam penyelenggaraan pilkada? Pengaruh dari tim ses tersendiri untuk pemenangan calon kepala daerah pilkada itu sangat besar. Yang mana tim ses tersebut memiliki tugas dan job desk yang mana menjaga ritme alur jalannya kampanye, memastikan komunikasi publik dengan calon positif, dan juga kami menjadi representasi dari calon kepala daerah kepada masyarakat hingga ke akar rumput, yang mana tim ses tidak hanya bekerja di balik layar, juga berperan di depan layar, yang mana merancang strategi kampanye seefektif mungkin. Di situ kami mencari perhatian masyarakat dan memberikan informasi yang positif, memberikan narasi yang positif tentang visi dan misi kami sebagai tim dan calon kepala daerah pada masyarakat luas. Baik, membahas tadi soal menyusun strategi dalam memenangkan pasangan calon. Jika dari tim Bang Nabil sendiri, apa strategi yang digunakan untuk tidak hanya memperkenalkan tetapi juga memenangkan calon pada pilkada tahun lalu? Ya, baik. Calon kepala daerah yang kami usung sebelumnya itu merupakan seorang pimpinan yayasan pondok pesantren, yang mana basic beliau berlandaskan agamis, dan beliau juga memiliki relasi antar tokoh agama, yang mana kami selaku tim juga melakukan komunikasi melalui tokoh-tokoh agama skala kampung maupun daerah, kecamatan, dan juga kami turut melibatkan tokoh-tokoh pemuda seperti LSM ataupun lembaga-lembaga yang peduli terhadap isu-isu politik. Baik, mungkin untuk selanjutnya, mungkin sudah marak juga saat ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan ataupun pendapat Bang Nabil sendiri dari segi tim ses mengenai praktik politik money ataupun politik uang untuk membeli sebuah suara. Dan juga kan banyak sekarang di media sosial banyak calon ataupun pasangan calon ataupun tim sesnya menggunakan buzzer untuk membentuk citra daripada pasangan calon sendiri ataupun merusak citra daripada pasangan calon yang lain. Ya. Apa pandangan Bang Nabil terhadap hal tersebut? Dan menurut Bang Nabil, apakah cara itu efektif untuk dari segi memenangkannya? Ya. Berkaitan dengan politik uang ini, kami selaku tim sangat tidak setuju karena ini dapat mencederai sistem demokrasi kita beserta etik kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi kami sangat menolak keras tentang praktiknya money politik, walaupun secara kenyataan banyak praktik-praktik yang dapat kita temukan untuk jalur untuk memenangkan suara. Tetapi menurut penelitian kami dari tim, penggunaan politik money untuk mengamankan suara itu tidak berlangsung lama. Karena kenapa? Kami selaku tim lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat itu melalui emosional, bukan materi. Jadi tingkat loyalitas pendukung kami lebih dekat dan lebih bersifat bela sungkawan daripada pendukung-pendukung yang menerima suap dari politik money tersebut. Mereka hanya menerima
karena ingin memilih, bukan karena hubungan emosional ingin memajukan daerah ataupun memajukan tempat tinggalnya sendiri. Kalau berbicara soal buzzer, Bang, Berbicara soal buzzer, tentunya kami juga menggunakan buzzer, tapi bahasa buzzer ini kami biasa sebutkan dengan tim media. Jadi tim media ini kami tidak, di sini kan konteksnya pilkada, kita beradu gagasan dan beradu visi dan misi. Jadi selama kita berbicara beradu gagasan, beradu visi misi, itu relevan. Tapi kami tidak setuju dan tidak sepakat apabila penggunaan buzzer ini digunakan untuk menjatuhkan lawan, tapi untuk hal-hal yang positif. Ibaratkan pisau yang bermata dua. Apabila kita melakukan untuk hal-hal positif, itu akan menjadi positif. Apabila kita melakukan hal yang untuk negatif, maka itu negatif. baik, terima kasih Bang Nabil atas waktunya. Mungkin sekian saja wawancara dari kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisaul Arifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswi mengenai tentang pilkada yang ada di Aceh. Nah, menurut kamu gimana sih pelaksanaan pilkada Aceh pada tahun ini? Sepertinya untuk tahun ini udah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tapi mungkin aparat desa tuh harus kayak kencangin lagi sosialisasinya. Karena sebagian emang teman-teman aku tuh nggak tahu kapan pilkada itu berlangsung. Emang kayak tiba-tiba, oh tanggal segini kita harus milih ya. Jadi kayaknya aparat desa tuh harus lebih mengajak kalangan muda tuh lebih berpartisipasi, bukan untuk target suara aja. Dan aku harap tahun ini nggak ada money politik dan bisa membawa perubahan yang lebih besar pada daerah tersebut. Oke, berarti tahun ini tuh pilkadanya terlalu mendadak gitu ya? Mungkin ya, karena emang kayak informasi yang diterima tuh nggak sedidapat itu. Oke, selanjutnya mengenai tentang kepemimpinan atau pemimpinnya nih. Apa sih kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin daerah untuk memimpin daerah tersebut? Kalau bagi aku yang pertama itu tentu saja pemimpin yang bisa mengayomi, yang komunikasinya baik. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di suatu daerah, dia bisa mengayomi dengan komunikasi yang baik. Jadi dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan di lain hal itu tentu saja aku tuh pengennya punya pemimpin yang visi dan misinya itu jelas dan juga terstruktur. Kayak misalnya tuh tentang pendidikan, lapangan kerja. Karena sebagian anak muda ini banyak banget bakatnya, bervariasi. Tapi terkadang mereka nggak dapat kesempatan buat mencurahkan hal tersebut. Oke. Nah, kita berbicara tentang pilkada yang ada di Aceh. Nah, Aceh ini tuh dikenal dengan adat dan tradisinya yang sangat kental ya, begitu pula dengan agamanya. Nah, aku mau nanya, seberapa penting adat dan agama Aceh ini mempengaruhi pemilihan pilkada? Bagi aku, agama, tradisi, adat istiadat tentu saja penting ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita masih diadab dengan agama. Bahkan Aceh sendiri masih sangat kental ya sama agama, adat istiadat, dan juga tradisinya. Tapi tentu saja di lain hal itu, aku pengen tuh punya pemimpin itu yang seimbang. Dia seimbang antara agama, adat, istiadat, serta tradisi, tetapi juga dengan kehidupan yang udah semakin maju, semakin modern. Jadi pemimpin itu nggak menolak modernisasi yang sekarang ini. Jadi dia masih bisa mengembangkan daerahnya lebih maju lagi. Tapi tanpa menghilangkan adat, istiadat, dan juga tradisi. Tapi dia juga tidak menolak modernisasi. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber kita, yaitu sebagai mantan anggota PPS. Sebelumnya selamat pagi Kak. Mungkin kita perkenalan dulu ya Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bonadila. Saya merupakan mantan anggota panitia pemungutan suara Pilkada 2024. Baik, mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertamanya, bagaimana nih evaluasi PPS terhadap pilkada sebelumnya Kak? Nah, kalau misalnya kita ibaratkan kata evaluasi, sebenarnya dari panitia pemungutan suara itu sendiri sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelum pilkada itu dimulai. Jadi dari mekanismenya, tata cara, serta segala prosedurnya sudah dijelaskan secara rinci dari awal. Namun sebaik-baiknya kita dalam merancang suatu pelaksanaan, termasuk pilkada ini merupakan agenda besar yang ada di daerah kita, yaitu pemilihan kepala daerah, yang mana masyarakat juga harus mempunyai hak pilih masing-masing, di
dimana dengan pilkada ini kita bisa menentukan kepala daerah kita untuk menciptakan daerah kita yang lebih maju lagi. Dan juga pada aplikasi pemilihan pilkada 2024 tahun lalu kita juga menggunakan aplikasi Sirekap. Nah, aplikasi Sirekap itu merupakan sistem informasi rekapitulasi, di mana sistem ini digunakan untuk mengumpulkan serta menyajikan data secara langsung. Nah, pada aplikasi Sirekap ini, panitia pemungutan suara juga diadakan sosialisasi serta bagaimana mekanisme yang harus dilaksanakan, di mana Sirekap ini pada hari H itu dilaksanakan oleh KPPS. Jadi itu merupakan salah satu peran yang besar bagi PPS, itu bagaimana cara prosedurnya. Namun selain dari itu, penggunaan Sirekap ini juga terdapat beberapa kendala nih, karena kita tidak di suatu tempat daerah kita itu memiliki jaringan internet yang stabil. Mungkin ada di beberapa TPS yang jaringan internetnya kurang stabil, sehingga proses penginputan data C pleno ataupun C hasilnya itu sedikit lebih lambat. Kemudian waktu mereka kan aplikasinya itu dilakukan secara bersamaan dan di waktu yang sama, itu juga membuat sistem dari Sirekap itu sedikit lebih lambat. Wah, jadi persiapannya udah matang dan kompleks banget nih ya. Ya, keren-keren. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin nanti Kakak bakal jadi anggota KPP atau sebagai orang ketiga. Nah, apa nih harapannya terhadap Pilkada Aceh mendatang nih? Nah, harapan Pilkada Aceh mendatang seperti yang sudah kita ibaratkan tadi, pasti yang lebih baik karena sudah kita persiapkan lebih matang. Dimana di era digital ini segala sesuatu itu menggunakan aplikasi berbasis digital. Jadi mungkin kalau misalnya di tahun mendatang ini perkembangan teknologi itu juga lebih maju. Jadi mungkin dari sosialisasi masyarakat bisa kita share melalui video, poster-poster, ataupun kan desainnya tuh yang tidak monoton. Terus kalau misalnya nanti kita bisa juga buat video-video nih bagaimana langkah-langkah tahapan dalam pelaksanaan pilkada, mulai dari masyarakat ataupun siapapun itu bisa men-share sehingga informasi yang disampaikan tuh lebih menyeluruh, Lebih tersampai dengan jelas kepada masyarakat. Dan juga kita bisa menghimbau kepada masyarakat untuk nggak golput ya kan? Oke, mungkin sekian wawancara dari kita hari ini. Soalnya terima kasih kepada Kak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan kami mengenai pilkada yang ada di Aceh. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.